Nah, Gema dan juga pemirsa, hari ini Metro TV akan menggelar pelepasan tim monitor mudik 2025 dan di lobi studio Grand Metro TV akan ada Jessica Wulandari. Kita langsung sapa ya, Kak Jessica, selamat pagi. Seperti apa nih persiapan teman-teman dari Metro TV untuk berjibaku berjuang melaporkan informasi terkait mudik tahun ini? Halo, selamat pagi pemirsa Metro TV. Pada Selamat Pagi Indonesia kali ini kami memiliki hal yang spesial. Tidak biasa seperti biasanya, karena pada hari ini kami akan melakukan pelepasan tim monitor mudik tahun 2025. Pada Selamat Pagi Indonesia kali ini dan tentunya pada pelepasan tim monitor mudik 2025, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bagaimana sih persiapan, kemudian bagaimana nanti kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan selama puncak arus mudik dan juga arus balik nantinya. Nah, dalam segmen kali ini saya nantinya akan berbincang pemirsa dengan para jurnalis Metro TV yang akan menjadi tim monitor mudik. Tentunya mereka akan melaporkan yang terakurat dan juga terkini terkait kondisi terkini selama arus mudik. Tidak hanya itu saja pemirsa, tidak hanya berbincang dengan para jurnalis Metro TV, kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah pejabat dan juga dari stakeholder. Ada Menko PMK pada hari ini, kemudian ada Kakor Lantas, kemudian ada Dirjen Hubungan Darat, Dirut Jasa Raharja dan juga Direktur Utama dari Metro TV. Tapi pemirsa, kira-kira seperti apa sih persiapan dari jurnalis kita, jurnalis Metro TV? Saya akan panggilkan ya pemirsa untuk rekan-rekan saya yang akan mewakili jurnalis Metro TV untuk tim monitor mudik tahun 2025. Ada rekan Nurul Zenita, kemudian ada Joy Jones, Arneta Butar-Butar, dan juga Satrio Adi yang akan kita ajak berbincang pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan-rekanku. Oh, semangat dong. Semangat banget. Karena mau pelepasan tim monitor mudik tahun 2025. Oke, tidak hanya 4 orang pemirsa. Ada rekan saya satu lagi, ini ada Arbida. Nih, mau tanya dulu, ini dari Nurul dulu. Kira-kira Nurul, bagaimana sih persiapan? Kamu udah pernah jadi tim monitor mudik sebelumnya? Kebetulan ini tahun ketigaku. Udah tahun ketiga. Ini pasti udah hatam kalau udah tahun ketiga. Kalau sebelum-sebelumnya ada di mana? Tahun pertama aku di Cikampek Utama, arus balik. Terus tahun selanjutnya di Merak, arus mudik. Tahun ini Cikampek Utama lagi untuk arus baliknya lagi. Oke, tapi ada persiapan khusus nggak sih selama melakukan pelaporan ataupun nanti melakukan tim monitor mudik? Persiapan khusus gak ada, paling stok sunscreen ya Kak. Stok sunscreen? Karena panas banget. Obat-obatan? Obat-obatan pasti, obat-obatan pribadi. Oke, kalau kamu sudah 3 kali kita bertanya dulu nih. Kalau sama Joy, Joy udah pernah belum? Belum pernah Kak, ini Belum baru pernah. pertama kali. Belum, ini adalah pertama kalinya menjadi tim monitor mudik. Ya. Nah, karena belum pernah, udah pernah nanya belum sama teman-teman yang lain kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya, oh, udah nanya tentunya karena kan persiapan ya. Deg-degan juga pertama kali. Deg-degan pertama kali. Kenapa kok bisa deg-degan? Emang kamu nanti akan ada di mana, Joy? Aku kan di Cirebon. Oke. Cirebon, sorry. Nanti akan ada di Cirebon. Kan udah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman jurnalis lainnya terkait dengan bagaimana menjadi tim monitor mudik. Kira-kira persiapannya mulai dari kesehatan, kemudian mungkin sunscreen juga ingin dibawa atau seperti apa? Yang pertama kali sih langsung ditembak ya sama senior-senior, bilangnya harus pertama kesehatan pertama. Kesehatan, terus yang kedua karena kalau misalnya udah sehat baru bisa yang lainnya kan, persiapan, terus sama kontak-kontak apa saja yang perlu disiapkan, seperti itu sih. Berarti sebelum menjadi tim monitor mudik kamu sudah melakukan riset terlebih dahulu? Betul, harus riset dulu. Oke, ini adalah pertama kalinya, kita akan nantikan ya pemirsa bagaimana laporan dari Jones langsung dari Cirebon. Ya. Joy Jones nanti akan melaporkan dari Cirebon pemirsa. Sekarang kita akan bertanya, masih ada 3 rekan lainnya nih. Oke, karena tadi dari Joy saya mau nanya ke Arneta. Arneta, ini pertama kalinya atau sudah beberapa kali menjadi tim monitor mudik? Ya enggak, ini udah ketiga kalinya ya Kak Jessica. Jadi sudah mulai terbiasa dengan arus mudik gitu Kak. Sudah mulai terbiasa dengan arus mudik.
bisa disampaikan dan juga dijelaskan maksudnya terbiasa tuh seperti apa sih? Ya, jadi kan dulu kalau awal-awal aku tuh dapat pertama titiknya itu di Merak. Kalau awal kan pasti bingung apa nih yang dipersiapkan gitu kan. Harus riset juga kayak Joy. Nah, terus kalau yang ketiga kalinya di tahun ini mungkin udah mulai terbiasa, yakni udah mempersiapkan diri juga sama kesehatan juga udah mulai dijaga dari seminggu sebelumnya gitu, kayak mulai minum vitamin gitu karena memang nanti kan akan capek seperti itu, Kak. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ini udah ketiga kali, apa sih yang paling memorable? Yang paling memorable itu di Merak karena airnya itu air payau, jadi di hotelnya itu kita mandi airnya masih agak lengket-lengket gitu sih. Terus juga sama belangnya nggak hilang-hilang sampai sekarang gitu Kak Jessica. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih kalau itu kan tadi bagaimana pengalaman yang paling memorable. Tapi kalau tantangan dari 3 tahun terakhir dan ini yang menjadi salah satu persiapan untuk monitor mudik di tahun 2025, apakah ada? Ada sih kalau aku sendiri ya, aku sih jadi jauh dari keluarga karena kan emang 3 tahun tuh tiap mudik gitu nggak pernah di rumah juga meskipun tidak merayakan tapi kan tentunya pengen merasakan gitu ke kumpul bersama keluarga gitu aja sih Kak. Cuman sekarang udah lebih ngabisin quality time di rumah sama keluarga dan udah lebih siap gitu nanti di arus mudik. Oke, sekarang kita tanyakan kepada rekan kita lainnya, ada Satrio. Satrio, ini keberapa kalinya menjadi tim monitor mudik? Tahun ini tahun keduaku Kak Jessica dan lagi-lagi mudik kali ini aku di Merak. Tempat yang sama? Tempat yang sama. Oh, kalau misalkan di tempat yang sama tentunya tantangannya sama nggak sih sama Arneta atau beda? Nah, kalau tahun lalu kebetulan aku ditempatkan di arus balik, tahun ini saya ditempatkan di arus mudik. Pastinya ada dinamika yang berbeda apalagi tahun ini cuaca menjadi salah satu tantangan nih bagi para pemudik di Pelabuhan Merak yang akan nyebrang ke Pulau Sumatera nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, dan satu lagi pemirsa masih ada rekan kita, ada Arbida di sini. Halo, selamat pagi Arbida. Halo pagi Kak Jess. Arbida, tahun ini akan ditempatkan di mana nih? Tahun ini di Cikatama. Di Cikatama. Iya. Nah, kira-kira ada persiapan khusus kah untuk di Cikatama untuk mengawal laporan menjadi tim monitor mudik tahun 2025? Persiapannya sama kayak teman-teman, kesehatan penting, sunscreen juga penting, tapi yang paling penting riset sih, karena kan kita mengawal untuk masyarakat Indonesia yang mau mudik ya lewat jalur Cikatama, ninggalin Jabodetabek, jadi kita harus akurat, harus tahu rekayasa lalu lintasnya apa aja, terus rawan macetnya di mana, rawan kecelakaan di mana gitu aja sih Kak. Oke, jadi semuanya siap ya untuk menjadi tim monitor mudik tahun 2025? Siap. Lihat pemirsa bagaimana jurnalis Metro TV siap mengawal dan akan memberikan informasi yang akurat dan juga tentunya terupdate bagi pemirsa Metro TV selama mudik di tahun 2025. Pemirsa tentunya kami akan memberikan informasi lainnya terkait dengan mudik tahun 2025. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro TV, masih terkait dengan pelepasan tim monitor mudik di tahun 2025. Pemirsa, dalam tim monitor mudik 2025 tentunya Metro TV tidak sendiri. Kami juga didukung dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan rekan-rekan kami karena tadi pagi pemirsa kita sama-sama sudah hadir di sini. Ada selamat pagi Pak Irwan Wijaya selaku GM Marketing Indonesia Kalbe Consumer Health. Halo, selamat pagi. Semangatkah Pak untuk pelepasan tim monitor mudik 2025 bersama Metro TV? Oh iya, jelas dong. Semangat. Semangat dan sehat ya Pak? Sehat tentunya, mesti sehat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, sehat selama mudik tahun 2025. Sehat dan aman. Sehat dan aman pemirsa. Kemudian pada pagi ini juga sudah hadir bersama kami ada Bapak Andi Tanjaya, Head of Business Unit Unifarm. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak?
Baik, luar Semangat biasa. juga Kak Pak. Semangat pagi. Tentunya harus semangat Pak. Karena ini ya sebentar lagi sudah mau liburan. Tapi ini juga ada arus mudik Pak. Akan Betul. bertemu dengan keluarga tentunya harus penuh dengan semangat. Semangat. Nah pemirsa, tidak hanya ada Pak Irwan dan juga Pak Andi. Pada pagi hari ini kami juga sudah bersama dengan Pak Daniel Anindito selaku Horeca and Ecom MGR PT Tongci Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Metro TV. Semangatkah Pak? Semangat dan sehat selalu. Semangat dan sehat. Ini kompak banget ya. Ini semuanya semangat dan sehat. Tentunya aman kalau tadi kata Pak Irwan ya. Dan pada pagi hari ini juga sudah hadir bersama kami ada Pak Frans Dianto Yusuf selaku Regional Manager Project Kencana. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Semuanya semangat nih ya pada pagi ini. Semangat dan Ini sehat. semangatnya karena udah mau libur apa semangatnya akan ketemu keluarga karena mau mudik nih? Ya, Semangat sudah mau mudik. Selalu semangat. Oke. Nah, tapi tanpa berlama-lama pemirsa, saya langsung ingin bertanya kepada Pak Irwan karena tadi Pak Irwan udah menyinggung. Selama mudik itu harus semangat dan yang paling penting sehat dan aman, Pak. Memang kenapa sih, Pak? Ini kesehatan emang suka menjadi permasalahan selama mudik nih, Pak? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa mudik itu kan memang sudah menjadi tradisi ya. Tradisi turun-temurun di Indonesia. Dan juga ya tentunya menjadi momen yang sangat menyenangkan dan penting, terutama bagi kaum muslim yang akan melakukan lebaran bersama dengan keluarga di kampung halaman. Namun sering sekali terjadi selama perjalanan mudik itu terjadi kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Apa itu Pak kejutannya? Nah, salah satunya itu adalah seperti diare. Kan gak seru ya, pas dalam perjalanan diare bolak-balik ke toilet. Nah, maka dari itu Kalbe melalui salah satu produk unggulannya Entrostop ya, produk diare yang sudah terpercaya sejak tahun 1972 dan merupakan produk diare nomor 1 di Indonesia. Kita itu berkomitmen setiap tahunnya mendukung penuh program mudik. Ya, supaya tidak muncul kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan, supaya mudiknya itu juga lebih menyenangkan dan juga aman tentunya. Pak, tapi untuk Entrostop sendiri, ada nggak sih Pak di titik-titik atau di posko-posko tertentu Pak? Oh, tentu saja ada. Ya, jadi memang Entrostop itu kita membuka posko mudik ada di 13 titik yang tersebar di 13 titik. Mulai dari kilometer 57 ya di rest area sampai ke kilometer 429 itu di Batang. Nah, selain itu juga kita membuka posko mudik ada di Pelabuhan Merak ya, di Stasiun Gambir dan Senen, dan juga Terminal Pulau Gebang dan juga Terminal Kampung Rambutan. Nah, tentu saja di dalam program ini sendiri kami menyediakan pijat secara gratis ya, dan juga kami memberikan obat-obatan senilai lebih dari 1 miliar ya, untuk supaya teman-teman ketika mudik itu lebih nyaman ya, tadi ya, lebih sehat dan juga lebih aman. Selain itu juga kita ada melakukan berbagai aktivitas yang tentunya mendukung supaya mudik itu lebih nyaman. Pak Irwan, ini kan banyak sekali titik-titiknya. Itu bisa didapatkan informasinya dari mana? Masyarakat bisa tahu dari mana? Ya, tentunya nanti bisa dari Metro TV ya, juga bisa mengunjungi IG kita itu di Entrostop. Ya, jadi semua informasi itu lengkap kita sediakan di IG-nya Kalbe Consumer Health dan juga di Entrostop. Ya. Oke, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Andi. Pak, kami mengucapkan terima kasih telah mendukung Metro TV dalam pelepasan monitor mudik tahun 2025, Pak. Sebetulnya Pak, kenapa sih, apa alasannya ingin mendukung untuk tim monitor mudik tahun 2025? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi program Monitor Mudik Metro TV ini adalah program yang sangat bagus untuk masyarakat umum banyak, supaya tahu dan melihat kondisi dan mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi pada saat mudik nanti. Supaya nanti, bisa tahu ini mana titik mana yang macet dan juga yang enggak. Gitu sih. Tapi adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan kah Pak? Iya, saya berharap semua pemudik itu bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat, sehingga mereka nggak terjadi sesuatu yang buruk. Pertama, makanya paling penting adalah pastikan kondisi fisik itu tetap terjaga, jangan sampai mereka lemas
dan juga mungkin ngantuk di jalan. Dan kalaupun itu yang paling penting juga kendaraan tolong dijaga supaya dicek berkala dan supaya nyampe di rumah Ingat dengan pemirsa, jangan lupa pesan-pesan dari Pak Andi tadi ya. Nah, saya akan bertanya ke Pak Daniel. Pak, bagaimana sih ini peran Tongci Indonesia ini dalam mendukung mudik tahun 2025? Oke, baik sebelumnya kami berterima kasih kalau dengan sinergi bersama Metro TV kami bisa ikut berkontribusi dengan acara liputan mudik ini. Dan kalau ditanya kita kontribusinya apa, kita memang ada beberapa pos pantau yang memang kita support juga. Kemudian kami sendiri juga menghimbau kalau para pemudik itu kalau mudik jangan ngantuk, kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan menyetir, itu aja sih. Itu pesannya sama seperti Pak Andi ya. Tapi apakah ada harapan tersendiri kah Pak untuk mudik tahun 2025 ini? Kalau harapannya semoga semua aman dan nyaman sehingga bisa bertemu dengan sanak saudara di rumah, dan kami berharap tidak terjadi halangan apapun. Jadi teman-teman bisa merayakan Lebaran dengan tenang. Kemudian juga jangan lupa istirahat. Kami juga Tongci sendiri kami juga ada di rest area juga, di rest area 456 di daerah Bawen. Itu juga kami ada tea house, mungkin teman-teman bisa mampir, kemudian juga sekedar melepas penat ataupun juga mungkin berbuka puasa. Itu jadi bisa fokus kembali. Dengan yang manis-manis kalau begitu ya Pak. Oke pemirsa, dan saat ini kami juga akan mengajak Pak Frans untuk berbincang. Pak Frans, terima kasih telah mendukung untuk pelepasan tim monitor mudik tahun 2025 ini. Tapi kami juga ingin tahu Pak, apa sih alasannya Pak mau mendukung? Apa yang menjadi pembeda mungkin di tahun 2025 ini Pak? Oke, ya perkenalkan saya Frans dari PT Kencana ya, ahlinya Bajaringan. Jadi saya rasa program monitor mudik ini sangat bermanfaat buat masyarakat secara luas ya. Karena kita ingat bahwa momentum Lebaran ini selalu ditunggu setiap tahun oleh teman-teman dan para baik yang merayakan maupun kadang yang tidak. Karena liburannya cukup panjang dan berbenturan juga dengan liburan sekolah biasanya. Jadi momen yang spesial untuk berkumpul dengan keluarga besar. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang kadang-kadang tadi menjadi kendala pada saat di jalan, pada saat menuju ke lokasi atau tidak tahu jalur-jalur alternatif nih untuk bisa sampai ke kota tujuan. Maka dari itu biasanya tidak lari juga dari yang namanya renovasi ya, rumah itu ya, contoh rumah kebanyakan ya. Jadi Kencana dalam hal ini kita adalah salah satu produsen baja ringan yang berkualitas, yang mengikuti standar SNI, dan kita sudah ada di 39 cabang di seluruh Indonesia. Jadi mungkin pada saat renovasi rumah kita benahi topi atau atap. Ya, atap tidak lari dari baja ringan saat ini, karena kayu sudah mulai ditinggalkan karena sulitnya mencari kayu yang berkualitas. Jadi Kencana berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mendukung program dari Metro TV, salah satunya monitor mudik ini. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Frans Dianto Yusuf, Regional Manager Project Kencana. Sebelumnya ada Pak Daniel Anindito, Horeca and Ecom MGR PT Tongci Indonesia. Ada Pak Andi Tanjaya, Head of Business Unit Uniform, dan juga Pak Irwan Wijaya, GM Marketing Indonesia Kalbe Consumer Health, sudah memberikan insight-nya, imbauannya, dan juga harapannya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sudah mendukung tim monitor mudik tahun 2025. Tentunya pemirsa, kita berharap untuk monitor mudik dan juga mudik selama tahun 2025 bisa berlangsung dengan aman dan juga sehat, yang penting ya Pak. Bahagia, dan jangan lupa butuh yang manis-manis ada juga nanti ya pemirsa. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan masih terkait dengan mudik. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan pelepasan tim monitor mudik tahun 2025. Kita ketahui bersama pemirsa kalau puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sih persiapan atau adakah kebijakan khusus yang dilakukan atau diberlakukan selama mudik tahun 2025. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan Menko PMK, ada Bapak Praktikno. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Ya. Sudah mau mudik, semangat ya Pak? Ya, kita mau mudik tapi lebih penting lagi adalah menyiapkan mudik bagi masyarakat yang nyaman, yang lancar, yang aman, sehat, selamat. Oke, sehat dan selamat ya Pak Menko. Dan pada pagi hari ini pemirsa sudah bersama kami Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Kakor, apa kabar Pak? Baik, salam presisi. Salam presisi. Ini sepertinya sudah sangat matang nih persiapannya ya Pak. Tugas itu kehormatan. Dan pada pagi hari ini sudah hadir bersama kami pemirsa di Metro TV, Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, ada Bapak Ahmad Yani. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Baik, salam lancar. Salam lancar. Pemirsa udah ditegaskan, salam lancar. Nah, pada pagi hari ini juga sudah hadir bersama kami Dirut Jasa Raharja Bapak Rifan Apurwatono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Salam berkeselamatan. Kita lihat kayaknya pada pagi hari ini semuanya sudah siap ya pemirsa. Dan pada pagi hari ini juga ada Direktur Utama Metro TV, Bapak Arief Suditomo. Selamat pagi Pak. Pagi Jessica. Semangat juga nggak Pak? Semangat pagi. Kita harus menjadi tim monitor mudik, yang lain sudah semangat, stakeholder dan pemerintah semangat, kita juga harus semangat ya Pak? Harus semangat. Harus semangat. Nah pemirsa, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Menko. Bagaimana sih Pak untuk persiapan mudik tahun 2025 ini? Apakah pemerintah memiliki persiapan khusus yang pembeda dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, ini kan jumlah pemudik bisa jadi nanti akan tambah sejalan dengan jumlah penduduk yang bertambah, kemudian juga status ekonomi masyarakat juga bertambah. Nah, oleh karena itu kita harus mengantisipasi sejak awal. Tahun-tahun ini kita mencoba untuk berusaha untuk memperlebar ya waktu liburnya ya. Bukan hanya libur, satu libur kita konsolidasikan antara libur ASN dengan liburan sekolah. Tetapi sebelum itu juga kita membuat kebijakan untuk ASN itu working flexible arrangement. Jadi bagaimana kita ASN kita juga bisa bekerja dari mana saja. Dengan cara itu kita buat rentang ya, kita rentang transportasi, rentang mudik itu lebih panjang gitu. Karena kalau tidak nanti bebannya kan akan menjadi berat. Tapi lebih dari itu pemerintah juga berusaha keras untuk terus memperbaiki infrastruktur, sarana transportasi. Kita terus bicara mengenai mana jalan yang rusak, jembatan yang rusak dan lain-lain. Itu tanggung jawab PU, pemerintah daerah. Kemudian juga layanan penambahan kereta api, pesawat, kapal, termasuk diskon tarifnya. Terus kemudian diskon tarif tol itu kan dimasukkan juga untuk memberikan insentif agar pemudik tidak ngumpul di satu hari tertentu. Jadi kita terus berusaha keras, tapi di luar itu juga selain lancar itu kita kan juga dan otomatis akan lebih nyaman dengan fasilitas berbagai macam di rest area. Aman, ini keterlibatan dari TNI luar biasa, Polri luar biasa ya, di seluruh jajaran aparat, Pemda juga terlibat. Tapi juga selamat. Jadi selamat itu misalnya Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Kesehatan bekerja sama untuk melakukan cek kesehatan terhadap supir-supir bis dan lain-lain ya. Mudik gratis tahun ini terkonsolidasi pertama sekali ada Nusantara Hub. Jadi seluruh provider mudik gratis berkonsolidasi dalam satu platform, terus kemudian apply untuk menghindari ada bis yang kosong, kemudian ada bis yang berlebihan penumpangnya. Jadi semua upaya ini banyak inovasi-inovasi baru yang kita lakukan belajar dari pengalaman tahun lalu. Pokoknya semakin lama semakin baik agar pemudik itu bisa
proses mudik bisa lancar, bisa nyaman, bisa aman, ya nggak ada masalah mengenai bencana, mengenai mungkin tidak kekerasan, kriminal dan lain-lain, termasuk juga selamat dari sisi kesehatan. Makanya pos-pos layanan kesehatan juga ditambah. Gitu, Pak. Baik. Banyak sekali yang sudah disiapkan dari pemerintah. Saya ingin bertanya kepada Pak Kakor. Pak, kalau dari Polri sendiri kesiapannya sudah 99% kah Pak? Atau udah berapa persen kira-kira Pak? Tentunya sudah sangat siap sekali. Dari Mabes Polri dengan stakeholder pemerintah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini adalah hari kedua operasi ketupat. Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu kami laporkan bahwa H-10 kemarin sebelum operasi adanya kebijakan work from anywhere ini sangat membantu sekali untuk mengurai bahwa pemudik sudah berangkat dari awal. Jadi di Trans Tol itu ada peningkatan yang cukup signifikan. H-10 itu ada peningkatan 37%, H-9 itu ada peningkatan 22,5%. Itu yang ke Trans Jawa menggunakan tol. Yang di Merak juga demikian, ada peningkatan yang cukup signifikan. H-10 itu peningkatannya hampir 17,5%, yang H-9 itu 82%. Sehingga ini sudah terbaca bahwa pemudik sudah terurai. Apalagi tadi malam kami dengan Menhub sampai jam 3 pagi memastikan bahwa kebijakan tentang pembatasan kendaraan sumbu 3 ini dimulai dari hari ini, dari jam 00. Sehingga dengan pembatasan itu terpenting dalam proses mudik dan balik itu adalah kelancaran dan keselamatan. Jadi baik itu di jalan tol, non tol, baik pelabuhan dan tempat-tempat wisata. Kita sudah siap semua skenario-skenario daripada pengamanan. Karena tagline Bapak Kapolri mudik ini adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan. Pak, tadi kalau Pak Menko menyampaikan ada inovasi karena ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, Pak. Apakah dari Polri ada inovasi tersendiri, Pak, untuk di tahun 2025 ini untuk arus mudik? Di samping operasi ketupat, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepolisian atau Mabes Polri. Salah satu adalah Polantas Menyapa. Jadi portal-portal sepanjang di Android itu sudah bisa dilihat informasi-informasi. Baik itu tempat-tempat travel spot, tempat-tempat rest area, termasuk informasi-informasi khususnya pemudik roda 2. Jadi sebetulnya kami menghimbau agar pemudik tidak menggunakan roda 2. Tetapi faktanya ada, sehingga kita mendirikan pos sebanyak 2.800 pos. Salah satu pos pelayanan itu adalah ketika nanti pemudik yang dari Jawa Barat atau Jakarta nanti akan kita hentikan di pos Brebes, kita akan tawarkan apakah mau naik bus, nanti mobilnya dinaikkan truk, ini akan kita layani semaksimal mungkin. Sudah kita persiapkan inovasi-inovasi seperti itu. Oke, sudah banyak inovasi, berarti ini koordinasi dari pemerintah ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, berbagai inovasi sudah dilakukan. Pak Dirjen, saya ingin bertanya, nanti kebijakan khususnya ada nggak? Tapi tahan dulu Pak, karena kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Ayo,
masyarakat Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan pelepasan tim monitor mudik 2025 Metro TV. Pemirsa, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan terkait apa saja inovasi dan juga persiapan dari pemerintah. Dan saat ini saya akan langsung bertanya kepada Pak Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, ada Pak Ahmad Yani. Pak, apa saja sih yang sudah disiapkan dari Kementerian Perhubungan dan koordinasinya seperti apa, Pak? Ya, saya kira dipimpin oleh Pak Menko, koordinasi kita dan kolaborasi kita, stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan lebaran ini sudah sangat baik sekali. Ini terlihat dari yang sementara di perhubungan, tahun ini inovasi tambahan terutama di Pelabuhan Merak yang tadinya hanya 7 pelabuhan, sekarang bertambah menjadi 9 pelabuhan, 9 pasang pelabuhan. Nah, ini seperti untuk Pelabuhan Ciwandan nanti di situ akan dibagi untuk sepeda motor dan kendaraan barang ringan. Kemudian untuk Merak itu akan digunakan untuk roda 4, mobil kecil, kemudian dan bus. Nah, sedangkan truk yang besar yang masih boleh lewat selama pembatasan ini itu lewatnya Pelabuhan Banjarnegara. Jadi 3 pelabuhan ini akan dimanfaatkan selama libur lebaran ini dan insya Allah ini mengurangi kepadatan. Mengurangi kepadatannya, pemirsa kita sudah dengarkan bersama akan mengurangi kepadatan. Kita akan tunggu nanti akan seperti apa. Insya Allah bersama Pak Kakor yang mengatur manajemen rekayasa lalu lintas. Dan langsung saya akan bertanya kepada Pak Rifan, Pak. Sebetulnya dari Jasara Harja sudah memetakan belum sih, Pak? Mana saja sih rawan kecelakaan atau ada titik-titik tertentu yang perlu dicermati oleh pemirsa dan juga masyarakat yang akan melakukan mudik, Pak? Ya, jadi memang selalu setiap tahun di mudik ini kan dinamis. Jalan tol, jalan nasional kan akan bertambah, juga termasuk kendaraannya. Sehingga setiap tahun selalu sebelum dimulainya masa puasa pun, saya dengan Pak Kakor Lantas, Pak Dirjen Perhubungan Darat dan seluruh stakeholder, ini sudah menelusuri semua jalur. Sejak dari Lampung, penyeberangan sampai dengan Banyuwangi, Bali. Nah, ini memastikan bahwa ada beberapa rekomendasi yang data seperti yang dimiliki oleh Jasara Harja, ada 25.000 titik ya, merupakan daerah-daerah yang rawan. Kemudian rekomendasi termasuk jalan-jalan yang pada waktu kita temukan masih belum berkeselamatan atau ada berlubang dan sebagainya. Nah, rekomendasi ini digunakan di dalam persiapan meeting yang bagian dari identifikasi dari proses persiapan ini, termasuk kalau di dalam bahasa Pak Kakor ini adalah menjadi CB atau cara bertindak di seluruh institusi kepolisian, baik dari Polda, Polres, sampai Polsek, karena sebagian juga tempat wisata. Nah, selain rekomendasi ini, juga termasuk penempatan pos. Pos ini dari Pak Kakornya lebih dari 2.800 dan sementara ada pos terpadu. Pos terpadu ini adalah seperti titik lelah atau titik-titik yang berpotensi kecelakaan, itu disediakan pos untuk mengingatkan kembali. Nah, ini diharapkan program yang tidak hanya disiapkan mudik, jadi ada namanya forum komunikasi lalu lintas ini menjaga seperti ini sehingga betul-betul masyarakat yang melakukan mudik nanti bisa melakukan mudik dengan berkeselamatan. Dengan keselamatan ya Pak. Oke, terima kasih Pak Rifan. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Arief, Pak, Metro TV selalu setia setiap tahunnya. Tim monitor mudik itu selalu ada. Bagaimana sih memang komitmen dari Metro TV untuk mengawal mudik setiap tahunnya? Ya Jessica, 146 juta orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu bukan sebuah peristiwa yang kecil. Jadi dimanapun itu terjadi, kita pasti akan mendedikasikan pikiran, tenaga, dan daya upaya kita. Dalam bentuk ada 40 orang yang akan standby di 11 titik. Dan itu terdiri dari beberapa titik di Jawa dan Sumatera. Untuk pada akhirnya kita pastikan bahwa seluruh fenomena, seluruh kejadian, seluruh berita yang wajib untuk diketahui oleh para pemudik itu harus diketahui oleh mereka agar mereka bisa memanage proses perjalanannya dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya pemirsa. Tentunya kita berharap untuk mudik tahun 2025 bisa berjalan dengan lancar, berbagai persiapan sudah dilakukan, dan juga berbagai inovasi nanti akan diterapkan selama mudik tahun 2025. Dan pemirsa, usai jeda kami akan
menghadirkan pelepasan tim monitor mudik yang selalu setiap tahun kami setia berikan kepada Anda. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Dan pemirsa, saatnya kita melepas tim monitor mudik tahun 2025. Tentunya seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan menyematkan rompi atau vest kepada jurnalis Metro TV sebagai perwakilan tim monitor mudik tahun 2025. Dan kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung, karena untuk rompi tahunan ini akan diberikan oleh Menko PMK Bapak Pratikno, kemudian Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Ahmad Yani, Direktur Utama Jasara Harja Bapak Rifan A. Purwatono, dan juga Direktur Utama Metro TV Bapak Arif Sudoitomo. Kami persilakan Pak untuk menyerahkan rompinya terlebih dahulu. Nanti kita akan sematkan bersama-sama kepada perwakilan jurnalis Metro TV yang akan mengawal dan menjadi tim monitor mudik di tahun 2025 ini. Persilakan Bapak untuk ke arah sebelah sana. Dan kini pemirsa, langsung saja kita melakukan penyerahan rompi atau vest dari tim monitor mudik di tahun 2025. Kami persilakan untuk teman-teman jurnalis berada di sini karena bapak-bapak akan menyerahkan rompinya. Yang pertama kami persilakan untuk Bapak Menko. Kami persilakan untuk menyematkan rompinya kepada perwakilan jurnalis Metro TV yang akan menjadi tim monitor mudik di tahun 2025. Tentunya kita berharap untuk mudik tahun 2025 bisa berjalan dengan lancar dan aman dengan segala persiapan yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, rompi akan disematkan oleh Kakor Lantas Polri Bapak Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kami persilakan perwakilan jurnalis Metro TV untuk maju ke depan. Lancar, aman, dan selamat ya Pak. Oke, kita nantikan berbagai inovasi nanti akan dilaporkan oleh perwakilan dari jurnalis Metro TV. Dan selanjutnya rompi akan disematkan oleh Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Ahmad Yani. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung perwakilan jurnalis Metro TV. Persiapan sudah maksimal, kita tunggu ya Pak nanti di lapangan seperti apa. Tim monitor mudik sudah berkomitmen siap untuk melaporkan kondisi terkini terkait dengan mudik tahun 2025. Dan kemudian penyematan juga akan dilakukan oleh Direktur Utama Jasara Harja Bapak Rifan A. Purwatono. Kami persilakan untuk perwakilan jurnalis Metro TV naik maju ke atas. Dan inilah rompi untuk tahun 2025. Pemirsa, kita lihat bersama. Tentunya kita berharap untuk mudik bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya yang terakhir, pemirsa, Direktur Utama Metro TV Bapak Arif Sudoitomo akan menyematkan rompi kepada perwakilan jurnalis Metro TV. Tentunya kita berharap untuk tahun 2025 pemirsa, mudik maupun arus perginya ataupun kembalinya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga selamat sehingga semua bisa berkumpul dengan keluarga di tahun 2025 ini. Pemirsa, tidak hanya itu saja, karena pada hari ini kita akan melakukan pelepasan tim monitor mudik. Kalau tadi sudah diberikan bagaimana disematkan vestnya kepada perwakilan jurnalis Metro TV, sekarang kami persilahkan Bapak Menko dan juga Pak Kakor
kemudian Pak Dirjen dan juga Bapak Direktur Utama dari Jasara Harja. Oke, kita akan sama-sama melakukan pelepasan monitor mudik tahun 2025. Kita siap-siap hitung bersama ya. Kita siap semuanya Bapak-Bapak? Kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Wah, terlihat ya semangat dan siap semuanya menjadi tim monitor mudik tahun 2025. Tentunya pemirsa kita berharap untuk tahun 2025 semua bisa berjalan dengan lancar mudiknya, kemudian selamat dan tentunya hati-hati di jalan semua rekan-rekan. Dan terima kasih Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno, Bapak Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Bapak Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Ahmad Yani, Direktur Utama Jasara Harja Bapak Rifan A. Purwatono, dan juga Direktur Utama Metro TV Aris Budi-Tomo sudah melakukan pelepasan tim monitor mudik tahun 2025. Tapi pemirsa, sebelum kita menutup segmen ini, terakhir saya mau nanya sama Pak Menko, adakah pesan dan harapan tersendiri Pak untuk mudik tahun 2025 Pak? Kepada rekan media yang bekerja di lapangan, berikan informasi bahwa pemerintah sudah bekerja keras agar masyarakat juga selalu menjaga diri, ya, tertib lalu lintas, jaga kesehatan, terlalu tergesa-gesa ya. Pokoknya yang penting lancar, nyaman, aman dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Mau nanya dulu sama Pak Kakor, Pak, untuk update, saya mau tahu Pak, kalau masyarakat mau tahu update kemacetan-kemacetan ataupun ganjil genap kontraflow itu di mana sih Pak? Baik, terima kasih. Mabes Polri ada call center 110, ini sudah diaktifkan. Yang kedua, portal Polantas Penyapa. Itu di portal itu di Android bisa dibuka informasi traffic berada di situ. Baik itu traffic counting termasuk tempat-tempat yang menjadi black spot, trouble spot, dan tempat-tempat rest area. Sudah bisa dilihat semuanya. Oke, saya juga mau bertanya kepada Pak Dirjen. Pak, kira-kira adakah yang perlu diperhatikan pada tahun ini secara khusus? Ya, yang pertama sebelum berangkat tentu sehat. Yang kedua kendaraannya juga sehat. Yang ketiga kalau lelah istirahat. Kalau lelah istirahat, ingat ya pemirsa pesan Pak Dirjen. Dan juga saya mau bertanya kepada Bapak Direktur Utama Jasara Harja Bapak Rifan A. Purwatono. Pak, terakhir nih Pak, harapannya seperti apa Pak? Iya, jadi yang pertama pastikan kendaraannya berkeselamatan, pastikan pengemudinya berkeselamatan, dan kalau menggunakan kendaraan umum atau menyewa gitu, jangan juga takut untuk apakah di rem cek atau enggak. Dan jangan khawatir, kalau sudah tertata dan tertib lalu lintas dengan baik, insya Allah akan berkeselamatan. Tetapi kalau seandainya, ini tidak pernah meminta ya, bahwa 100% atau seluruh rumah sakit, ada 2.694, ini akan siap menangani kalau ada kejadian apa-apa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah juga bingung kemana. Dan kami semua standby juga beserta seluruh posko terpadu itu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di dalam perjalanan nanti. Pak Rifan, dan tentunya Pak Arif, kita selalu semangat ya dan juga selalu menyediakan dan juga memberikan informasi terkini. Dan jangan lupa nonton Metro TV, pesan dari Pak Arif ya. Dan pemirsa, itulah dia pelepasan tim monitor mudik tahun 2025. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di sini di Metro TV. Dan tentunya kita berharap untuk mudik tahun 2025 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik, terima kasih Jessica sudah memandu acara pelepasan tim monitor mudik 2025.
Pemirsa, itu tadi rangkaian pelepasan tim monitor mudik Metro TV yang sudah resmi dilepas oleh stakeholder terkait. Nah, kami juga ingatkan untuk para pemudik dan juga pemirsa setia Metro TV, jangan lupa selalu dapatkan informasi seputar perjalanan mudik Anda di monitor mudik tahun 2025 dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan mudik Super Zuper bersama Metro TV. Ikuti terus perkembangannya di siaran Metro TV dan sosial media Metro TV. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Dipersembahkan oleh didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.